Shalom, puji Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh kembali bertemu, dan saya percaya sebagaimana saya berada pada saat ini di tempat ini, maka saya percaya berkat yang sama, khususnya berkat kesehatan, boleh menjadi bagian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dikisahkan ada seorang anak lelaki yang sudah berusia dewasa. Oleh karena perjalanan kehidupan sebagai orang muda yang terkadang tidak seirama dengan orang tua, maka satu saat seorang pemuda ini memiliki perbedaan pendapat dengan orang tuanya. Sehingga oleh karena perbedaan pendapat ini yang tidak bisa ditemukan dalam satu kesimpulan, maka ada sebuah masalah, ada sebuah pertengkaran ya yang terjadi di antara mereka. Dan pada saat itu dikisahkan dalam cerita ini, pemuda itu begitu sangat ngotot dengan apa yang menjadi pemahaman dia, apa yang menjadi pemikiran dia, yang mana orang tuanya, ayahnya sendiri juga tidak bisa menerima akan sikap dari anaknya tersebut. Akhirnya dikisahkan mereka bertengkar, mereka berselisih paham. Akhirnya pemuda itu memutuskan, saya akan keluar dari rumah ini. Singkat cerita, dia pergi keluar dari rumah itu dengan hati yang panas, dengan emosi, dengan kekecewaan terhadap ayahnya. Oleh karena perselisihan pendapat yang terjadi di antara mereka, dia pergi meninggalkan rumah itu. Bukan hanya rumah itu, tapi juga kota di mana dia berada. Dia pergi ke kota lain. Dia merantau untuk sekian lama. Namun saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu kali si ayah ini merasa, aduh, saya sudah kehilangan anak saya. Sebagai seorang ayah merasa, aduh, saya sudah kehilangan anak saya. Saya rindu untuk kembali bertemu dengan dia. Saya rindu mau berdamai dengan dia. Saya rindu dia mau kembali lagi ke rumah ini. Akhirnya dengan berbagai cara yang dia telah lakukan, tidak ada hasil yang didapatkan. Hasil yang dia lakukan terakhir, hal yang dia lakukan terakhir adalah dia membuat pengumuman melalui media cetak. Dia buat pengumuman di media cetak bahwa ayah menantikan engkau kembali. Ayahnya menulis, meminta supaya anaknya kembali. Dengan harapan ayah itu bahwa anaknya akan membaca dan dia akan kembali. Lalu ketika anak itu membaca bahwa ada seorang ayah yang meminta untuk kembali dan dia tahu itu adalah ayahnya, dia menulis surat ke alamat rumahnya. Dia mengatakan, jika memang benar ayah sungguh-sungguh saya ingin pulang, berikan aku satu tanda, yaitu satu kain putih di atas jemuran kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena kerinduan ayah itu untuk menerima dan menantikan kedatangan anaknya setelah sekian lama berpisah, sebagai bukti anak itu meminta supaya ayah itu menjemurkan satu kain putih di atas jemuran mereka sebagai bukti bahwa penerimaan ayah itu, anak itu akan kembali. Saudara-saudara tahu apa yang dilakukan seorang ayah itu? Ketika saat yang ditentukan melalui surat, saat di mana anak itu kembali, ayah itu tidak hanya membuat satu kain putih, namun dia buat semua sekeliling rumah itu kain putih, menandakan dia sangat setuju anak itu kembali. Saat yang dinantikan tiba, anak itu lewat dengan sebuah kendaraan. Dari dalam kendaraan dia melihat dari kejauhan bukan hanya satu kain putih, tapi banyak sekali kain putih yang ada di sekeliling rumah ayah itu, menandakan bahwa ayah itu sungguh-sungguh menantikan kedatangan anaknya. Nasihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagaimana seorang anak itu, dia tahu kekurangannya, dia mau datang kepada bapaknya. Sebagaimana kita berdosa, ketika kita mau datang kepada Yesus, Yesus sangat senang hati
untuk menerima kita. Akui dosamu dan terimalah kebenarannya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sahabat untuk saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan memulai acara ibadah Vesper kita. Mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 233, Ku Datang Hampir. Ya Allah Bapa yang bertata di surga, kami ucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dari hari-hari lampau hingga pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami akan mulai acara ibadah kami. Berkatilah acara ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga Pendeta Abineno yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang disampaikan nanti bisa mengetuk pintu hati kami Bapa dan mendekatkan kami lagi ke Engkau ya Bapa. Ya Bapa, sertai jugalah kami sepanjang satu malam ini dan juga sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit agar di malam-malam mendatang mereka dapat berbakti bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa dan harapan kami dalam nama anak-Mu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Kecapi Sion Choir dari Kutai Barat dengan judul Yosua. Yosua,
dan tembok pun runtuhlah. Ceritakanlah kisahnya Gideon, ceritakanlah agungnya Saul, tak seperti kisah Yosua ketika perang di Yeriko. Yosua gemilang di perang Yeriko, Yeriko, Yeriko. Yosua gemilang di perang Yeriko, dan tembok pun runtuhlah. Sesampai di tembok Yeriko, maju dengan tombak. Sangka kalah Yosua, kemenangan pada kita. Sangka kalah berbunyi panjang, bergemalah sorak Israel. Seluruh bangsa bersorak dengan nyaring, dan tembok pun runtuhlah. Yosua gemilang di perang Yeriko, Yeriko, Yeriko. Yosua gemilang di perang Yeriko, dan tembok runtuhlah. Shalom kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Tuhan yang oleh karena berkat dan penyertaannya kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah kita pada kesempatan ini. Judul renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini adalah takkan kekurangan aku. 24 tahun yang lalu ketika saya akan mengadakan perjalanan panjang dari Kupang menuju ke Pematang Siantar dalam rencana cita-cita saya ingin mengambil kependetaan, maka perjalanan itu membutuhkan 6 hari perjalanan. 3 hari saya menggunakan kapal laut dari Kupang ke Jakarta, dan selanjutnya saya menggunakan bis dari Jakarta ke Pematang Siantar. Ya, saudara-saudara yang datang dari Sumatera Utara tahu betul sebuah bis yang cukup populer di zamannya, yaitu ALS, Antar Lintas Sumatera. Setelah tiba di Pematang Siantar, saya kemudian jatuh sakit. Setelah menjalani perjalanan panjang selama 6 hari dan kemudian mengikuti ospek, di mana awal saya boleh memulai kuliah itu, maka kemudian saya jatuh sakit. Saudara-saudaraku, saya harus masuk rumah sakit selama 6 hari. Nah, sebelum saya berangkat dari Kupang ke Pematang Siantar, orang tua saya sudah mengirimkan uang terlebih dahulu ke Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara, di mana saya berkuliah. Jumlah uang yang dikirimkan itu cukup untuk membiayai saya untuk 1 semester. Tetapi baru saja saya tiba di Pematang Siantar, tiba di kampus itu, kemudian saya sakit. Dan saudara-saudara tahu, 75% uang yang dikirim ke kampus itu dikeluarkan lagi dan digunakan untuk membiayai uang rumah sakit oleh karena saya sakit selama 6 hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah saya keluar dari rumah sakit, untuk beberapa hari saya berada
di asrama. Perkuliahan sudah dimulai, tapi kemudian ada masalah lagi. Saya berharap seharusnya saya sudah sembuh oleh karena saya sudah keluar dari rumah sakit. Ternyata saya sakit lagi. Saya berusaha untuk bertahan, untuk tidak pergi ke rumah sakit, tetapi kondisi tubuh saya semakin lemah. Akhirnya kepala asrama datang kepada saya, bersiaplah besok kita akan pergi ke rumah sakit lagi. Saudara-saudaraku, saya berpikir ini persoalan berat. Sudah 75% dari uang kuliah yang dikirimkan oleh orang tua sudah habis terpakai. Tinggal 25%. Bagaimana saya bisa membiayai lagi uang rumah sakit? Malam itu di sisa-sisa tenaga yang ada, saya pergi ke Garden of Prayer. Ada satu taman doa yang ada di kampus. Dan di sana saya mulai berdoa. Dalam doa saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya punya cita-cita. Ingin menjadi seorang pendeta yang nantinya saya akan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi awal dari cita-cita ini, saya mengalami persoalan besar di mana saya sakit dan saya sudah hampir kehabisan uang yang saya bawa untuk kuliah saya nantinya. Saudara-saudaraku, dalam keadaan susah ini, saya berkata kepada Tuhan di dalam doa saya, Tuhan, jika besok saya tidak sembuh, maka taulah saya bahwa cita-cita yang saya cita-citakan selama ini, yang sudah saya doakan sejak di Kupang, berarti engkau tidak restui. Saudaraku, saya katakan kepada Tuhan dalam doa saya, jika Tuhan menghendaki saya untuk melanjutkan kuliah, maka besok saya harus sembuh. Kalau tidak, besok saya akan pulang ke Jakarta dan tidak akan melanjutkan kuliah ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya tidur pada malam itu dan pagi saya bangun. Kepala asrama segera datang dan bertanya, siapkanlah persiapanmu karena kita akan ke rumah sakit. Saya katakan kepada kepala asrama, Bapak, saya sudah lebih baik. Saya sudah sembuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, sejak hari itu sampai hari ini, 24 tahun telah berlalu dan saya tidak pernah lagi sakit dan masuk ke rumah sakit. Saya dilahirkan dalam kebenaran ini. Saya lahir ketika orang tua saya sudah menjadi anggota gereja Masih Advent Hari ke-7. Tetapi dalam perkembangan kehidupan saya sejak lahir sampai ke SMA, ada sebuah pertanyaan yang selalu saya tanyakan, di mana Tuhan itu? Di tahun-tahun saya ketika saya berada di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, saya tidak melihat adanya Tuhan. Walaupun setiap hari ada renungan, walaupun setiap Sabat saya pergi ke gereja, tetapi dalam hati saya sebagai orang muda pada saat itu, saya masih pertanyakan sebenarnya, adakah Tuhan itu? Tetapi saudaraku, setelah peristiwa di mana saya memohon kepada Tuhan agar memperoleh kesembuhan itu dan kemudian besoknya saya sembuh. Dan untuk 24 tahun lamanya saya tidak pernah sakit lagi. Maka saat itu saudara-saudara, saya semakin yakin bahwa
sebenarnya Tuhan itu ada. Sejak itu saudaraku, pertanyaan yang sering saya tanyakan saya tidak tanyakan lagi. Oleh karena saya yakin bahwa Tuhan yang saya sembah itu telah menyembuhkan saya dan akan memberkati saya untuk kehidupan tidak hanya waktu itu, tetapi untuk kehidupan yang akan datang. Tidak untuk hari ini, tetapi kehidupan yang akan datang, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang kekasih, pengalaman masa lalu, oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan telah menyertai saya, telah merubah iman dan kepercayaan saya, sehingga saya terus berjalan dalam iman dan meyakini bahwa Dia ada. Setelah menghadapi kesulitan yang begitu besar, dan kemudian Tuhan melepaskan saya dari kesulitan itu, maka saya percaya bahwa setiap kesulitan yang akan saya hadapi di masa yang akan datang akan bisa saya lewati oleh karena Tuhan telah menyertai saya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita butuh pengalaman masa lalu kita bersama-sama dengan Tuhan. Di kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat pengalaman dari Raja Daud dalam buku Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 temanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Di ayat yang pertama ada kata-kata takkan kekurangan aku. Mazmur pasal 23 ditulis di saat-saat mana Daud sedang memperoleh masalah yang besar dalam kehidupannya. Dia menulis Mazmur pasal 23 ketika dia sedang berada dalam persembunyian, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nyawanya sedang terancam, saudara-saudara. Dan dalam kesusahannya itu kemudian ia menulis Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, kalau kita sedang dikejar oleh seseorang yang mungkin tidak punya kekuatan atau punya kuasa, mungkin lebih mudah kita mengelak. Itu persoalan yang tidak terlalu berat. Tetapi kalau kita sedang dikejar oleh seorang raja yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, yang punya bala tentara yang begitu banyak, maka saudara-saudaraku, kita sedang berada dalam persoalan besar. Saya pastikan Daud waktu itu sedang berada dalam persoalan besar. Oleh karena Raja Saul sudah beberapa kali ingin membunuhnya dan terus mengejarnya dan ingin terus menghilangkan nyawanya. Tetapi kemudian ia menulis Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, oleh karena dia mengingat bagaimana penyertaan Tuhan di masa yang lalu. Di mana pada saat itu ketika dia masih menjadi gembala, di mana banyak binatang buas datang dan menyerang domba-domba yang dia gembalakan, dengan kekuatan dari Tuhan maka dia sanggup melindungi, menjaga domba-dombanya dari serangan itu sehingga ia luput, bahkan ia dapat membebaskan domba-dombanya. Tidak hanya itu, saudara-saudara. Pengalamannya ketika dia harus mengalahkan Goliat. Tidak mungkin, saudara-saudara, dalam pandangan manusia Goliat dapat dikalahkan oleh Daud. Tetapi karena pengalaman itulah, di mana hanya Tuhan yang membuat dia bisa mengalahkan raja, mengarahkan Goliat itulah, yang kemudian meyakinkan kepadanya bahwa sekarang dia sedang berada dalam persoalan yang sulit. Dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul.
Tetapi dalam keadaan susahnya, ia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku, kata-kata ini keluar oleh karena pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman di mana Tuhan telah menjaga Raja Daud. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa walaupun dia berada dalam keadaan sulit, dia tidak akan kekurangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita hari ini, dunia hari ini sedang berada dalam persoalan besar oleh karena mewabahnya COVID-19 ini. Ada banyak orang yang sudah meninggal. Ada banyak kecemasan yang terjadi di mana-mana. Kita sedang menghadapi persoalan yang besar. Adakah kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku? Saudara, kalau kita mampu untuk mengatakan dalam keadaan susah ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, itu oleh karena kita sudah melihat bagaimana pengalaman di masa-masa yang lalu, di mana Tuhan sudah menyertai kita. Dan hari ini kita sedang menghadapi persoalan COVID-19 ini. Tetapi yakinlah saudara-saudara, bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Kita tidak akan kekurangan saudara-saudara. Ayat yang pertama dan yang kedua dari Mazmur pasal 23. Raja Daud berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudaraku, masalah rumput yang hijau dan air yang tenang di daerah Israel, di daerah Timur Tengah adalah persoalan besar. Tidak mudah mendapatkan rumput yang hijau dan air. Tetapi Raja Daud berkata bahwa dalam kehidupannya, dalam kesulitannya, Tuhan menyiapkan kepada dia rumput yang hijau dan air yang tenang. Ini dia sedang berbicara tentang kecukupan dalam hal makan dan minum. Saudara-saudara, ketika dia sedang dikejar oleh Raja Saul dan dia tidak punya tempat di mana ia boleh mencari makanan, oleh karena ia sedang dalam pelarian dan dia sedang berada di gua-gua dan tidak cukup makanan baginya, ia percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan makanan baginya. Tidak mudah mendapatkan rumput yang hijau dan air yang tenang di Timur Tengah, karena di sana adalah daerah panas yang penuh dengan padang gurun. Tetapi dalam pengalamannya Tuhan menyiapkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sedang berada dalam suasana COVID-19 di mana kita mendengar berita di mana-mana bahwa banyak perusahaan tutup. Banyak orang yang meninggalkan pekerjaannya dan tidak bekerja lagi. Tetapi saudara-saudara, dalam keadaan sulit ini Tuhan akan menjamin kita dengan cukup makan. Jangan saudara-saudaraku kita ragukan itu. Daud memperoleh masalah, tetapi Tuhan mencukupkan kepadanya apa yang dia butuhkan. Hal yang kedua, saudara-saudara, di ayat kia, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Dalam keadaan sulit, Raja Daud berkata bahwa Tuhan menyegarkan jiwanya. Seharusnya dia stres, saudara-saudara. Seharusnya dia depresi menghadapi persoalan sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Seharusnya dia mengalami ketakutan.
tetapi jiwanya segar. Katanya, saudara. Kalau Tuhan adalah gembalaku, walaupun banyak persoalan, walaupun persoalan COVID-19 ini ada di sekitar kita, tapi kita tidak akan stres. Kita terhibur oleh karena adanya Tuhan sebagai jaminan, sebagai gembala kita. Saya melihat di Google informasi tentang meningkatnya stres ketika COVID-19 ini ada. Didapati bahwa ibu-ibu atau wanita lebih banyak yang mengalami stres. Saudaraku, kita umat Tuhan, Tuhan akan katakan bahwa jiwa kita akan tenang walaupun kita sedang menghadapi persoalan ini. Selanjutnya, jaminan apa lagi yang diberikan oleh Tuhan kepada Raja Daud? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudaraku, jangan pernah kita berdoa untuk bisa luput dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Jangan kita berdoa agar masalah boleh tidak berada bersama-sama dengan kita. Di atas dunia ini kita tidak luput dari masalah. COVID-19 ini sudah merebak kemana-mana. Sudah ada di sekitar kita. Yang perlu kita doakan adalah Tuhan menguatkan kita. Tuhan dapat menolong kita untuk menghadapi persoalan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita pasti ada persoalan, saudara. Jangan berpikir ketika kita menjadi umat-umat Tuhan tidak ada persoalan. Ada persoalan. Tetapi yang perlu kita yakini dan imani adalah bahwa walaupun banyaknya persoalan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi ada Tuhan yang melindungi kita, yang beserta kita, yang menghibur kita, sehingga kita bisa luput dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang kelima. Engkau menyiapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapiku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Saudara-saudaraku yang kekasih, biasanya kalau kita sedang mengalami kesusahan dan kalau kita sedang mencari apa yang bisa kita makan, dan kita kalau mendapatkannya itu dari keluarga, itu masih wajar. Kalau kita masih mendapatkannya dari sahabat-sahabat kita, itu juga wajar, karena kita saling membantu. Kalau kita masih mendapatkannya dari gereja, ya karena gereja sedang memberi pelayanan untuk itu juga, itu wajar. Tetapi saudaraku, di dalam ayat ini dikatakan, dalam kesaksian Raja Daud, bahwa ketika dia sedang tidak memiliki makan, maka Allah membuat musuhnya memberi makan kepada dia. Biasanya musuh tidak mau memberikan apa-apa kepada kita. Musuh seharusnya dalam logika kita, ia selalu memberi kepada kita hal-hal yang buruk dengan membalaskan yang jahat kepada kita, yang tidak baik kepada kita. Kalau boleh, ia memberi kepada kita kerugian, ketidakberuntungan bagi kita. Tetapi saudaraku,
janji Tuhan kepada Raja Daud. Ketika dia sedang mengalami persoalan dan tidak ada orang yang mampu untuk menolongnya, Tuhan dapat menggunakan musuhnya untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya dan memberi makan. Saudara-saudaraku, walaupun kita sedang berada dalam suasana dunia yang semakin tidak menentu, tetapi ada saja cara Tuhan yang akan menyelamatkan kita sebagai umat-Nya. Pengalaman Raja Daud bisa menjadi pengalaman kita. Pengalaman selama ini di mana Tuhan telah memberkati kita dengan limpahnya. Untuk yang akan datang, saudara-saudara, tidak perlu ragu oleh karena Tuhan akan terus memberkati kita. Tuhan akan membuat segala cara untuk melindungi dan menyertai kita. Walaupun mungkin kita harus kekurangan makan. Kalau tidak, kita tidak dapatkan lagi dari sahabat-sahabat kita yang baik, maka Tuhan akan membangkitkan musuh-musuh kita untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita, bagaimana penyertaan Tuhan di saat-saat kita mengalami kesulitan ini. Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika saya kecil, ibu saya setiap minggu ia pergi berjualan ke pasar. Ketika dia meninggalkan kami di rumah, sebelum ia menggunakan kendaraan umum untuk membawa jualannya ke pasar, maka ia akan katakan kepada kami, "Mama sedang mau pergi mencari uang." Ketika kita bertanya juga, "Mama mau kemana?" Ibu saya akan menjawab, "Mama sedang mau pergi cari uang." Saudara-saudaraku, ayat ini istimewa sekali untuk saya. Bahwa selama ini yang terjadi kepada kita adalah kita mencari rezeki, mencari berkat, pergi mencari berkat. Artinya berkat itu ada di mana-mana dan kemudian kita pergi mencarinya. Tetapi dalam pengalaman daripada Raja Daud yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 6, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kalau kita masih mencari, artinya kita belum sukses, saudara. Tetapi berkat itu yang mencari kita. Kalau ayat ini, bukan kita yang mencari berkat itu, tetapi berkat itu yang mencari kita. Dimanapun kita berada, di tempat sulit apapun kita sedang berada, berkat itu akan datang untuk melepaskan kita. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku kemanapun aku pergi. Sekalipun aku berada di dalam kesusahan seperti ini, sekalipun kita sedang berada dalam kesusahan yang akan kita alami, yakinlah bahwa berkat Tuhan akan Tuhan atur sehingga mencari kita di mana kita berada, sehingga kita boleh melewati kesusahan-kesusahan kita oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pengalaman masa lalu dari Raja Daud telah memberi kekuatan kepadanya untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan di masa yang akan datang, walaupun dia sedang menghadapi persoalan besar dalam kehidupannya. Pada kesempatan ini juga, saudara-saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, kita sedang menghadapi persoalan besar.
Tetapi pengalaman masa lalu di mana kita sudah diberkati Tuhan dan pengalaman dari Raja Daud ini boleh menjadi pengalaman bagi kita untuk melangkah ke depan. Walaupun keadaannya susah, oleh karena Tuhan selalu beserta kita. Tulisan Roh Nubuat, pena inspirasi yang ditulis dalam Life Scripture halaman 196. Kita tidak akan takut menghadapi kehidupan kita yang akan datang. Kalau kita mengingat penyertaan Tuhan di masa-masa yang lalu. Saudaraku, kita tidak pernah akan takut menghadapi masa-masa susah yang akan datang. Oleh karena berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita di masa-masa yang lalu itu, akan juga Tuhan buka berkat itu di masa-masa yang akan datang. Oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudaraku, Tuhan siap menolong kita. Pengalaman kita selama ini bersama Tuhan dan Tuhan selalu menolong kita akan terus hadir menyertai kehidupan kita walaupun ada banyak persoalan. Walaupun ada COVID-19. Kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Segala kebutuhan yang kita butuhkan, baik jasmani, baik rohani, Tuhan akan perlengkapi jika kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita jadikan Tuhan adalah gembala kita. Karena ketika Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap, nomor 232 dengan judul Di Tempat Lebih Tinggi. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang mungkin bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kami ini Bapa, sehingga ibadah kami ini telah berakhir ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami, dan terima kasih juga atas penyertaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sertai kami lah Bapa sepanjang satu malam ini, agar kami dapat berserah dengan tenang ya Bapa. Dan kami dapat bangun keesokan paginya tanpa kurangan satu apapun ya Bapa, sehingga kami dapat beri bakti untuk memuji dan melakukan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, indah doa dan harapan kami di dalam nama anak-Mu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibadah malam Paskah kita telah selesai. Kami mengundang umat-umat Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan kami besok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Facebook dan YouTube Hope Channel Borneo. Selamat malam, selamat sahabat. Tuhan Yesus memberkati.